Gelombang kritik keras kembali menghantam kepolisian setelah penanganan kasus Hogi Minaya menuai kecaman terbuka di Senayan. Dalam rapat Komisi 3 DPR, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo menjadi sasaran sorotan tajam akibat menetapkan Hogi sebagai tersangka. Padahal, Hogi awalnya merupakan korban penjamretan yang berusaha melindungi istrinya dengan mengejar pelaku. Aksi spontan tersebut berakhir tragis ketika dua pelaku jambret mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia, namun justru memposisikan korban dalam pusaran persoalan hukum yang memicu kemarahan publik. Sorotan semakin memanas ketika anggota Komisi 3 DPR Irjen Pol Purnawirawan Safarudin secara terbuka mempertanyakan kapasitas dan pemahaman hukum Kapolres Sleman. Mantan Kapolda Kalimantan Timur itu membedah penerapan KUHP dan KUHA baru, termasuk pasal 34 yang mengatur pembelaan diri. Safarudin menilai penerapan pasal dalam kasus Hogi keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Ia juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut seharusnya dipahami sebagai tindak pidana pencurian dengan pelakunya telah meninggal dunia, sehingga tidak layak menyeret korban ke status tersangka. Pernyataan keras itu menegaskan desakan agar aparat lebih cermat, adil, dan berpihak pada nurani publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku izin ya ikut persidangan tapi sambil rebahan kayak gini. Jadi ceritanya ada jambretnya dikejar, terus yang ngejar itu jadi tersangka. Bukan jambretnya loh ya yang salah yang ngejar jambretnya atau korbannya yang jadi tersangka. Bagi piye toh Pak? Bagi piye? Terus yang paling gue lagi ya keluarga jambretnya itu juga minta duit guys. Kamu itu keluarga penjahat. Ini bukan masalah kasihan ya, ini tentang tindakan melanggar hukum. Tapi kita juga tidak boleh kayak gitu guys, soalnya masih banyak polisi yang baik di negara lain. Apa memang aturannya seperti itu? Sesama maling harus saling mengayomi. Tanyain tentang pasal kanguru HP aja dia ngangong. Dan dia juga ada bak buku loh Tapi ya tapi padahal berkemarin loh Pak. Temenmu tidak bisa bedain mana es gabus mana spon. Sekarang kamu udah bisa membedakan mana yang salah mana yang benar, padahal gampang banget tuh. Intinya kacamata, mama udahlah. Bu Pak. Rasakno, isin wirangan. Dua jambret gagal karena Kampang itu mati nabrak pembatas jalan. Syukur, tapi keluarga jambret malah nuntut minta ganti rugi karena anaknya mati. Kampang, apa-apa nih malah nuntut segalanya. Berarti keluarga ini maksudnya mau melanjutkan visi misi anaknya yang jambret kemarin, Kampang, ngaku kau. Berarti jadi ini korban ini kena jambret. Yang tadinya gagal kena jambret dompet, sekarang ini kena jambret rumah sama mobilnya. Habis gara-gara mengganti dua Kampang mati itu. Kayak kucing Kampang. Akhirnya kita bersyukur ya, karena jambret itu udah mati, udah berkurang. Bukannya malah bersyukur ya, populasi jambret ini udah mulai kurang. Ini malah minta ganti rugi. Mau dilindungi jambret Kampang itu. Sudah tahu belum cerita lucu dari Sleman? Mas Hogi tahu istrinya dijambret, lah dikejarlah si penjambret. Setelah dipepet, yang jambret jatuh kemudian mati. Mas Hogi langsung jadi tersangka. Ya Allah. Dan lucunya, kata yang berwenang, Mas Hogi melakukan tindakan tidak berimbang. Ya jelas gak berimbang lah Pak. Masa ngejar penjambret mau bilang begini, monggo Mas penjambret duluan, saya ngawal aja dari belakang, pelan-pelan ya saya ngikutin. Masa begitu? Lucu kan, lucu banget. Ya Allah. Dan ditambah lagi apa, keluarga penjambret minta uang kerohiman sama Mas Hogi. Minta uang kerohiman jambret. Keluarga jambret minta uang kerohiman sama Mas Hogi. Aduh, nggak lucu gimana ini Sleman. Kok Sleman? Kejadiannya di Sleman, deng. Lucu kan? Udah tahu belum?
Kok bisa ya sekelas Kapolres diayamin sama DPR? Gak kebayang sih kalau DPR bubar. Kita nggak bakal bisa lihat momen ini. Nah, buat yang nggak tahu kasus ini tuh tentang istri yang dijambret sama orang lain. Terus suaminya datang ngebantuin, ngejar tuh jambret sampai dapet. Nah, pas dikejar di jalan, jambretnya tuh nabrak dan meninggal guys. Dan yang disalahin itu suaminya, gara-gara suami ngepepet motor dan ngejar tuh jambret. Dan pasal yang dipakai itu pasal pidana tentang lalu lintas. Lah, kok gitu sih? Soalnya kita yang rakyat awam aja bisa ngelihat ini ada yang nggak beres loh. Semisal kalau posisi suami itu polisi yang ngejar jambret itu, kemudian jambretnya meninggal. Apakah polisi kena pasal lalu lintas juga? Eits, tentu tidak. Pasti yang ada polisi itu malah dapat penghargaan karena membasmi kejahatan. Terus apa kabar dengan rakyat biasa? Kita harus ngapain sih kalau kena jambret? Pasal KUHP dan KUHP terbaru itu sudah menjelaskan loh, kalau untuk membela diri atau orang lain yang mau dijahatin itu nggak apa-apa. Kalau semisal Kapolresnya kayak begini, apa kabar sama bawahannya? Yakin bisa profesional dan sudah baca undang-undang? Gimana menurutmu? Baru kali ini saya ngerasa Bapak Kapolresnya yang ikut dengar pendapat dengan DPR RI, tapi kita yang menyaksikan yang itu deg-degan. Bagaimana tidak setelah dicecar oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI, itu semakan tergambar di sana bahwa Bapak Kapolresnya itu terkesan tidak menguasai substansi dari permasalahan intinya. Bahkan ada penegasan lainnya yang ditegaskan oleh anggota Komisi 3 DPR RI ini mengenai bagaimana pasal yang dijadikan untuk menjerat si korban dari jambret ini itu justru tidak memenuhi dari unsurnya. Setelah saya melihat persoalan ini, kadang jadi timbul pertanyaan di benak saya, apakah benar lembaga ini akan mempertahankan anggotanya yang merusak nama institusinya, atau justru mereka akan menyimpan duri di dalam daging. So, kalau kalian ngelihatnya gimana teman-teman? Bapak polisi yang terhormat, ya, mohon maaf nih Pak, dari semalam aku itu berpikir ya kan, pembelaan yang berimbang itu seperti apa Pak? Aduh, Bapak ini kan aparat penegak hukum yang harusnya tahu tentang hukum, ya. Kok bisa berstatement seperti itu Pak? Apakah kita rakyat itu tidak boleh membela ataupun mengambil hak kita yang dicuri orang? Apakah kalau kita jadi korban penjambretan, ya udah ini jambret lah, jambret, masa kayak gitu Pak? Oke, ini bicara tentang nyawa. Korban penjambretan itu juga bisa kehilangan nyawa loh Pak. Dan sudah terjadi di beberapa tempat seperti itu Pak. Kalau Bapak berstatement asal, saya juga bisa Pak sebagai masyarakat berstatement. Siapakah yang paling salah dalam hal ini? Yaitu Bapak dan anggota Bapak. Bapak ini sebagai Kapolres, ya, Kepolisian Republik Indonesia yang harusnya memberikan keamanan, kenyamanan pada masyarakat. Kok bisa ini terjadi penjambretan? Berarti kan ada kelalaian dari Bapak dan anggota Bapak, tidak menjaga keamanan, ya kan? Kalau Bapak bilang ini pembelaan yang berlebihan, Pak, seandainya itu tadi suami korban penjambretan ini, ya, mengejar pelaku dan pelaku bilang, oke, maaf, saya kilaf, saya kembalikan. Nggak mungkin kecelakaan dan penjambret ini meninggal, nih nggak mungkin terjadi loh Pak. Tapi ini melakukan perlawanan. Sama seperti halnya ketika kepolisian menangkap terduga pelaku dan pelaku ini melakukan perlawanan, ditembak, dar, pelaku meninggal. Masa iya polisinya dijadikan tersangka? Gitu loh Pak, ya. Sekali lagi mohon maaf nih Pak, Bapak polisi yang terhormat, ya, Kapolri, ya, Divisi Humas Kabid Propam harus menindak tegas ini, ya, kepolisian di Jogja ini, karena nggak masuk akal lah di logika kita semua. Oke, salam NKRI harga mati.